على النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين وبعد. الله جل وعلا أنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، فقال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: الذي باركنا حوله، وأرض فلسطين كلها مباركة بنص كلام الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana biasanya diawali perkataan Syekh, yaitu marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau mengingatkan kita melalui ayat Al-Qur'an surah Al-Isra. Maka yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, yang telah memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dari mana diperjalankan? Yaitu daripada Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Di mana Masjidil Aqsa tersebut yaitu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja di Masjidil Aqsa diberkati, melainkan kepada seluruh bumi Palestina, yaitu ma haulah, barakna haulah, dan di sekitarnya Masjidil Aqsa juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bertanda yang bahwa Al-Qur'an Allah turunkan mulai pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti hari kiamat. Tidak ada terjadi Al-Qur'an yang kedua. Tidak ada terjadi Al-Qur'an yang kedua. Hanyalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitulah satu Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Maka kita berpegang daripada Al-Qur'an, berpegang pada suatu pertalian kita, pada satu akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu para hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan beliau kepada tempat kita pada malam yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang masalah Masjidil Aqsa dan juga tentang kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. فأهمية المسجد الأقصى عند المسلمين لا تقل عن أهمية المسجد الحرام والمسجد النبوي. هم مساجد النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا أي المسجد النبوي. المسجد الأقصى أيها الإخوة الكرام
الله جل وعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي تجاه المسجد الأقصى وليس تجاه الكعبة، وفيما بعد تحولت قبلة المسلمين إلى الكعبة. المسجد الأقصى هو أرض الإسراء والمعراج. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما لجميع الأنبياء فيه. المسجد الأقصى عقيدة، المسجد الأقصى دين، المسجد الأقصى من إسلامنا بل من ركائز إسلامنا. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan Masjidil Aqsa, keutamaan Masjidil Aqsa sama bandingannya dengan keutamaan Masjidil Haram, yaitu sebagaimana Masjidil Haram memiliki fadilah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Masjid An-Nabawi juga memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Masjidil Aqsa, di mana kita tahu, yaitu pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa kata Rasulullah? La tusyaddu rihal, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Janganlah kalian berpergian, ataupun janganlah kalian menziarahi illa ila thalathatil masajid, melainkan pergilah kepada 3 masjid tersebut. Bermakna apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kita ingin menziarahi satu tempat yang mulia, ziarahilah kepada 3 tempat tersebut, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram, yaitu di Makkah. Kemudian Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina, dan yang selanjutnya Masjid Hadza, yaitu Masjid Nabawi. Maka ketika tempat-tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sama bandingannya, tidak ada bedanya. Maka oleh karena itu, kenapa terjadi kezaliman yang bertubi-tubi di Masjidil Aqsa? Ketahuilah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Masjidil Aqsa merupakan peristiwa al-ummah, peristiwa umat. Jikalau umat ini masih berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat melihat yang bahwa dengan sebenar-benarnya cobaan yang diberikan kepada saudara kita di Masjidil Aqsa, cobaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, kalau kita lihat dengan sebenar-benarnya, cobaan itu bukanlah kepada mereka saja, melainkan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Karena Allah nampakkan saja pada hari ini, yaitu cobaan tersebut seolah-olah kepada negara Palestina. Akan tetapi Allah sedang menguji keimanan kita, Bapak Ibu. Apakah kita ada saling peduli antara satu sama lainnya ataupun bagaimana? Dan juga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat umat muslimin yang pertama. Sebelum umat muslimin dipindahkan kiblatnya, dipalingkan kiblatnya ke Ka'batullah, dulunya kiblat umat muslimin pada pertama kalinya yaitu dihadapkan ke Baitul Maqdis. Nah, di mana Baitul Maqdis itu? Di negara Palestina, yaitu tempatnya di Masjidil Aqsa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga peristiwa yang begitu besar,
Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan daripada Masjidil Haram dan dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa. Maka ada apa dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Ini pertanda ada sebuah keagungan insyaallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan daripada Masjidil Haram banyak ke negara-negara yang lainnya? Kenapa Allah pilih khusus kepada Masjidil Aqsa? Ini rahasia Allah. Ini agungan daripada keagungan dan kemuliaan daripada Allah. Allah muliakan Masjid Aqsa tersebut kepada seluruh umat muslimin dan muslimat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dimi'rajkan beliau daripada Masjid Aqsa kepada Sidratul Muntaha untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. تبين تجاه المسجد الأقصى هو نصرته والحفاظ عليه والتضحية من أجل المسجد الأقصى. المسجد الأقصى وقع في يد من لا يخافون الله جل وعلا من أعداء الإسلام الإسرائيليين، فهم يعيثون في المسجد الأقصى فسادا وإفسادا، فهم لا يخافون الله جل وعلا في المسجد الأقصى، يقتلون ويذبحون ويدنسون ويخربون ويحتفلون بأعيادهم المزعومة ويمارسون طقوسهم الدينية التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، ويظلمون ويبطشون فينا نحن أصحاب الأرض وأصحاب القضية وأصحاب المسجد، فلا نستطيع أن نصلي كما يصلي الناس بأمان في مساجدهم. كل يوم شهداء وكل يوم أسرى وكل يوم جرحى على عتبات المسجد الأقصى. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang terjadi sekarang ini di Masjidil Aqsa? Perlu kita ketahui bersama yang bahwa Masjidil Aqsa sekarang ini berada di bawah kezaliman orang-orang Yahudi maupun Zionis Israel laknatullahi, sehingga orang-orang Muslim yang ada di sana tidak diberikan kelapangan ataupun keleluasaan untuk bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Pertumpahan darah setiap harinya, banyak sekali yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal mempertahankan kebenaran dan melawan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi maupun Zionis Israel laknatullahi. Padahal jelas-jelas mereka bukanlah milik mereka Masjidil Aqsa. Jelas-jelas bahwa Al-Aqsa tersebut merupakan milik umat muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Akan tetapi kenapa mereka memperebutkan Al-Aqsa sehingga pertumpahan darah terjadi? Selalu terjadi pertumpahan darah di sana. Mulai daripada 100 tahun yang telah lalu ataupun kurang daripada 100 tahun yang telah lalu sampai sekarang ini begitu selalu terjadi. Tidak berhenti-hentinya orang Yahudi ini menzalimi orang-orang Muslim yang ada di negara Palestina. Bahkan yang sangat sedihnya, mereka melarang keras terhadap orang-orang yang ingin sholat di Masjidil Aqsa. Yaitu dikala saudara-saudara kita datang daripada kota Gaza yang ingin sholat di Masjidil Aqsa, mereka harus melalui pemeriksaan, yaitu harus diperiksa identitas mereka. Kalau umur mereka kurang daripada 50 tahun ke bawah, yaitu tidak diberikan masuk untuk salat di Masjidil Aqsa. Kalau umur mereka lebih daripada 50 tahun, taruhlah 60 tahun, 70 tahun, maka di situ mereka baru diberi kesempatan untuk bisa leluasa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesedihan mereka apapun yang terjadi di sana sekarang ini,
yaitu melalui beliau datang langsung daripada bumi Palestina, ingin memberitahu kepada kita semuanya. Marilah sama-sama kita peduli dan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Cukuplah saudara-saudara kita yang bertumpah darah di sana. Cukuplah saudara kita di sana mempertahankan diri mereka, nyawa mereka, darah mereka untuk umat semuanya. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di sana melepaskan diri, tidak mau lagi menjaga Al-Aqsa, maka sungguh kita semuanya berdosa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya sudah wajib kita berjihad untuk memerangi orang-orang Yahudi yang ada di negara Palestina. Tapi masih ada Bapak Ibu saudara-saudara kita di sana yang mereka harapkan kepada kita semuanya hanyalah dukungan, doa dan bantuan kepada mereka agar mereka tetap bertahan membela Al-Aqsa demi umat muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. إن لم نكن نحن على حماية المسجد الأقصى، إن لم نكن نحن على نصرة المسجد الأقصى، فمن سيدافع عن المسجد الأقصى؟ من يدافع عن المسجد الأقصى ويعيده إلى حضارة الإسلام؟ نحن المسلمين، المسلم الذي يعيش في فلسطين، والمسلم الذي يعيش في إندونيسيا، والمسلم الذي يعيش في سوريا وفي العراق وفي الشام وفي السعودية وفي كل مكان هو مسؤول عن نصرة المسجد الأقصى. يقول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرة المسجد الأقصى هي نصرة لدين الله جل وعلا، سيتحرر بإذن الله وناصرنا الله جل وعلا بإذن الله، وسنصلي فيه جميعا بإذن الله. لكن هي مسألة وقت، هي مسألة وقت. لكن الآن لا نبخل على مسجدنا الأقصى بالدعاء وبالأنفس وبالأموال وبما استطعنا أن نقدم للمسجد الأقصى. ميمونة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نستطع الذهاب ونصلي في المسجد الأقصى يا رسول الله فماذا نفعل؟ والصلاة في المسجد الأقصى كألف صلاة فيما سواه. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع الذهاب للصلاة في المسجد الأقصى إذا فليبعث له زيتا تقاد به مصابيحه، دلالة على عظم الإنفاق وعظم الصدقة على المسجد الأقصى. سيتحرر بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيأتي شعوب العالم جميعا، وأنتم أيها الشعب الطيب كما فتحتم إلينا قلوبكم ومساجدكم واستقبلتمونا وما بخلتم علينا في نصرتنا ونصرة قضيتنا ونصرة مسجدنا، فستكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى من أصحاب الصفوف الأولى في المسجد الأقصى، وسنصلي جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم في المسجد صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، والحمد لله رب العالمين. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu melihat bahwa saudara-saudara kita di Palestina selalu mengirim utusan kepada kita, yaitu lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang dikirim ke negara kita, baik di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di Pakistan ataupun di negara-negara yang lainnya. Untuk apa tujuan mereka? Yaitu mendatangi negara-negara muslim yang lainnya. Hanyalah mereka ingin kita bersatu semuanya, bagaikan tubuh yang satu, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu kal jasadil wahid, yaitu muslim ini bagaikan tubuh yang satu.
Bila seandainya salah satu anggota tubuh lain yang sakit, maka juga kita merasakan sakit. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan daripada mereka datang kepada kita semuanya. Inginlah kita semua bersatu dan ingin mendukung perjuangan saudara-saudara kita di sana, dan juga ingin memberi apa yang patut kita beri pada malam yang berbahagia ini. Mereka tidak meminta kepada kita semuanya yaitu dengan harta yang banyak, dengan hubungan yang semuanya. Akan tetapi mereka yang paling mengharapkan kepada kita yaitu doa. Selalu kita selipkan doa kepada mereka agar mereka tetap bertahan untuk umat muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka teringin sekali yang bahwa Masjidil Aqsa yang begitu besar dibuka seluas-luasnya kepada umat muslimin, sebagaimana terbukanya Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi di kota Makkah ataupun di kota Madinah. Maka seperti itulah keinginan mereka. Nantinya suatu saat mungkin kita bisa datang dan menziarahi Masjidil Aqsa. Di sanalah kita akan berjumpa kembali katanya. Yaitu di sanalah kita akan saling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kezaliman yang terjadi lagi. Maka seperti itulah yang mereka harapkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini beliau menceritakan kepada kita semuanya, ayolah sama-sama kita mendukung perjuangan saudara-saudara kita di sana di Palestina. Marilah kita selip doa-doa di celah-celah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat memberi hanyalah sedikit, yaitu Rp1.000, Rp2.000 dan lain sebagainya, maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah berikan sangatlah luar biasa. Bandingannya sama seperti kita datang ke sana dan salat di Masjidil Aqsa. Yaitu sebagaimana Sayyidah Maimunah binti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kami ya Rasulullah tak sanggup untuk datang ke sana ke Masjidil Aqsa, lalu amalan apakah ya Rasulullah yang kami lakukan agar kami memperoleh pahala yang begitu besar? Yaitu ka'alfi salatin maziwa. Sekali kita salat di Masjidil Aqsa, bandingannya 1000 kali kita salat di masjid-masjid yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, fatuhdi lahu zaidan. Maka cukuplah wahai Fatimah, engkau memberikan hadiah terbaik kepada saudara-saudaramu sebagai perwakilan di sana di negara Palestina. Maka kamu insya Allah akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ka'alfi salatin masiwa. Bandingannya 1000 kali kita salat di masjid-masjid yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa kepada kita semuanya agar kita bisa bersama-sama melaksanakan salat di Masjidil Aqsa sebelum ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin.